Kalau dipikir-pikir, banyak orang bisa mulai ngobrol dengan lancar, tapi bingung gimana caranya supaya obrolannya tetap seru. Apalagi kalau udah beberapa chat, kadang rasanya obrolannya jadi hambar dan garing. Aku ngerti rasanya. Kamu udah capek mikir. Harus bales apa ya biar nggak bosan? Atau gimana ya biar dia tetap penasaran sama aku? Kadang malah jadi takut duluan, takut obrolannya berhenti di tengah jalan. Tapi tenang. Di bagian ketiga ini, aku mau ajak kamu lihat 5 rahasia aturan terakhir yang bisa bikin chat kamu beda banget. Bukan cuma seru di awal, tapi juga bikin dia ngerasa dekat sama kamu. Bahkan sampai kepikiran terus walau obrolan udah selesai. Bayangin, gimana rasanya kalau dia sendiri yang nungguin pesan kamu atau malah dia yang ngajak ketemu duluan? Seru kan? Sekarang aku mau tanya ke kamu. Pernah nggak kamu ngerasa obrolan yang tadinya seru banget, tiba-tiba hilang begitu aja? Kalau iya, berarti kamu harus nonton bagian terakhir ini sampai habis. Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Aturan ke-11. Selalu punya cara pamit chat yang manis. Pernah nggak sih ngobrol sama seseorang, terus tiba-tiba chatnya berakhir biasa aja, datar dan nggak ada kesan? Rasanya kayak obrolan itu hilang gitu aja. Biasanya itu karena nggak ada yang namanya cara pamit chat yang manis. Jadi cara pamit chat yang manis itu kayak senyum kecil di akhir obrolan. Bukan buat menjauh, tapi supaya dia inget sama kamu dan penasaran mau chat lagi. Misalnya kamu lagi ngobrol seru terus bilang, "Aku harus pergi dulu tapi kita lanjut nanti ya." Itu bikin dia ngerasa senang sekaligus nungguin chat kamu lagi. Secara perasaan, ini kayak kamu bilang, "Aku seneng ngobrol sama kamu tapi aku juga punya kegiatan lain." Jadi obrolan nggak terasa berat atau dipaksa, malah jadi lebih santai dan nyaman. Contohnya, habis bercanda soal film favorit kalian. Daripada terus ngechat tanpa henti, kamu bisa kirim pesan pendek sambil bilang, "Hahaha, lucu banget nih. Aku cabut dulu, tapi nanti aku cerita lagi ya." Dia bakal nungguin cerita selanjutnya, dan obrolan kalian tetap menyenangkan. Intinya, jangan takut buat pamit chat dengan manis. Cara kecil ini bisa bikin kesan besar. Setelah ini, aku bakal bahas aturan berikutnya. Kapan dan gimana bawa obrolan, supaya nggak cuma seru di chat, tapi juga sampai ketemu langsung di dunia nyata. Aturan ke-12. Tahu kapan waktunya naik level obrolan. Pernah nggak lagi asik ngobrol sama seseorang tapi bingung? Aku ngobrol di chat aja atau ajak ketemu ya? Banyak orang melewatkan momen ini, padahal udah tahu kapan waktunya naik level itu penting, supaya obrolan nggak cuma seru di chat, tapi juga terasa nyata di dunia nyata. Secara perasaan, ini soal ngerasa nyaman sama energi satu sama lain. Kalau chat sudah asik, ada rasa klik atau cocok, itu tanda kamu bisa ngajak dia ketemu atau ngobrol lebih dekat. Tapi kalau terlalu lama cuma chat, energi itu bisa habis, dan obrolan jadi membosankan. Misalnya kalian udah ngobrol soal hobi, bercanda bareng, saling kirim meme lucu, terus kamu bilang, kita ngobrol langsung yuk, pasti lebih seru. Sederhana, tapi beda banget efeknya. Energi yang sudah ada di chat bisa langsung terasa di dunia nyata, dan dia bakal senang karena kamu nggak bikin dia nunggu terlalu lama. Intinya, jangan takut buat maju. Chat itu seru, tapi pengalaman nyata jauh lebih berkesan. Setelah ini, aku bakal bahas aturan berikutnya. Gimana cara nunjukin nilai diri sejak awal? Supaya orang lain tahu, kamu bukan orang yang gampang dikejar-kejar. Aturan ke-13. Tentuin batasan sejak awal. Pernah nggak kamu ngerasa selalu ngejar seseorang tapi dia nggak serius sama kamu? Atau obrolannya datar dan nggak ada rasa saling menghargai? Biasanya ini karena batasan sejak awal nggak jelas. Batasan itu seperti aturan main. Kamu nggak harus terus ngejar, tapi jelasin sejak awal siapa kamu dan apa yang kamu mau. Dengan begitu, energi kamu lebih dihargai, dan orang lain tahu kalau kamu punya pilihan sendiri, nggak cuman ikut-ikut mereka. Misalnya lagi chat sama seseorang, terus dia minta perhatian terus-menerus. Kamu bisa dengan santai bilang, "Aku lagi sibuk hari ini, tapi kita bisa ngobrol nanti." Sederhana, tapi jelas banget.
Kamu punya hidup sendiri dan nggak bisa selalu diganggu. Dengan cara ini dia bakal lebih menghargai waktu dan energi kamu. Kalau batasannya jelas dari awal, ngobrol jadi lebih sehat, nggak capek, dan kamu tetap nyaman jadi diri sendiri. Setelah ini, aku bakal bahas aturan berikutnya. Gimana cara nanya pertanyaan seru dan unik supaya chat nggak ngebosenin? Aturan ke-14. Tanya hal seru dan nggak biasa. Kadang ngobrol lewat chat itu aja, kayak, lagi apa? Atau, udah makan belum? Bosen kan? Masalahnya, pertanyaan biasa-biasa nggak bikin orang seneng ngobrol sama kita. Makanya sesekali coba tanya hal yang seru dan nggak biasa. Tujuannya apa? Ya biar dia ketawa, mikir, dan ngerasa ngobrol sama kamu itu beda. Pertanyaan unik bisa bikin kalian lebih dekat, karena dia bakal cerita pengalaman yang enggak dia bagi ke orang lain tiap hari. Misalnya, kamu bisa tanya, kalau bisa bikin satu kekacauan di dunia tanpa ada akibatnya, mau bikin apa? Atau, hal paling spontan yang pernah kamu lakukan apa? Pertanyaan kayak gini bikin dia mikir, senyum, dan obrolannya jadi lebih hidup. Contohnya, aku pernah nanya ke teman, terus dia cerita kejadian lucu waktu dia jalan-jalan sendiri. Dari situ obrolannya ngalir terus. Ada tawa, ada cerita, dan kita jadi lebih dekat tanpa harus terlalu serius. Intinya, jangan takut buat nanya hal yang beda dari biasanya. Sedikit kreativitas bisa bikin chat kalian lebih seru dan nggak gampang bosen. Nanti aku bakal masuk ke aturan terakhir, yang ngajarin cara nutup chat dengan manis tapi tetap percaya diri. Tapi sebelum itu, coba pikir dulu pertanyaan seru apa yang mau kamu tanya ke orang yang kamu suka. Aturan ke-15. Akhiri obrolan dengan manis tapi tetap percaya diri. Pernah nggak obrolan seru tiba-tiba berakhir canggung karena bingung gimana cara pamit? Masalahnya, kadang kita ngobrol asik sama seseorang, tapi pas mau selesai, rasanya canggung. Entah takut kelihatan terlalu semangat, atau malah terlalu cuek. Cara kita menutup obrolan itu penting banget. Akhiran yang manis tapi percaya diri bikin orang lain ingat sama kita, tanpa bikin kita terlihat berlebihan. Misalnya, nggak perlu bilang, semoga kita bisa ketemu lagi ya, aku sayang banget sama kamu. Kalau itu terdengar berat, cukup sesuatu yang ringan, hangat, tapi tulus. Contohnya, aku biasanya bilang ke temen atau gebetan kayak gini, seneng banget ngobrol sama kamu hari ini, bikin aku ketawa terus. Gitu aja, sederhana tapi efeknya besar. Orang ngerasa dihargai dan senang, tapi kita tetap santai dan percaya diri. Ending yang manis juga bikin kita nyaman. Kita nggak perlu mikir berlebihan dan nggak ada drama, cuman perasaan hangat yang tertinggal. Jadi coba akhiri obrolan dengan kalimat yang ringan, tulus tapi tetap percaya diri. Rasanya beda banget. Bayangin deh, obrolan seru kamu bisa berakhir dengan senyum, bukan canggung. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, aku harap kamu bisa nemuin sesuatu yang bikin hati kamu lebih tenang. Intinya, kita semua cuma mau dimengerti, dan ngobrol dengan cara yang sederhana tapi tulus bisa bikin hubungan jadi lebih baik. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa klik tombol subscribe Blank V supaya nggak ketinggalan. Dan tekan like biar aku tahu kalau pembahasan ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu pikir video ini bisa bantu teman atau keluarga, jangan ragu untuk share ke mereka. Aku juga pengen banget dengar cerita atau pendapat kamu di kolom komentar. Karena pengalamanmu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih sudah nemenin aku sampai akhir. Blank V pamit, semoga kamu selalu punya tempat aman buat jadi diri sendiri.